Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Amelia Agatha. Di sini aku akan ngejelasin API yang telah aku buat, yaitu terkait dengan text to speech. Jadi kita akan mengkonvert dari teks berubah menjadi suara seperti itu. Nah, sebelumnya di sini aku bakal ngejelasin tentang endpoint-nya aja gitu. Karena untuk API yang udah jadinya akan aku jelaskan di video yang kedua. Jadi stay tune dan tonton juga video yang keduanya. Mungkin bisa kali ya kita coba sneak peek buat, apa sih yang di video 2 tuh API-nya kayak gimana. Terus kita jalanin aja. Nah, ini bisa kita nah, seperti ini. Untuk API-nya itu adalah seperti ini, terus kita bisa Eee, login juga, seperti ini, ada ininya, dan juga ada conversion history-nya, seperti itu, oke. Itu buat video kedua, jadi sekarang kita hanya membahas terkait endpoint-nya aja. Langsung aja kita mulai, ini kita akhiri dulu untuk ininya, terus kita buka terminal lagi, terus kita, eee, Python, terus tts_api test.py. Nah, seperti ini. Kayaknya API-nya udah berjalan, kita tutup aja. Kita agak ke bawahin aja deh, seperti ini. Oke, jadi di sini kita bakal import terlebih dahulu library-nya. Di sini aku menggunakan Flash untuk membuat API-nya, terus juga menggunakan dictionary, MongoDB, karena di sini nanti aku bakal ngehubungin ke MongoDB aku. Terus juga ada GTTS, ini buat nge-convert dari teksnya menjadi speech, terus juga ada datetime, terus juga ada, batch.io dan juga object ID. Jadi batch.io ini buat, eee, nyimpan tanpa harus, menyimpan di lokal, jadi kayak penyimpanan sementara gitu kalau. Terus habis itu ada object ID, di mana dia ini akan membuat primary key di, MongoDB-nya, seperti itu. Di sini kita inisialisasi terlebih dahulu, yaitu flash name, terus habis itu ada client, di mana Mongo client-nya ini aku ngambil dari localhost MongoDB aku. Terus habis itu ada, database-nya itu namanya TTS, terus habis itu untuk collection-nya itu TTS history. Jadi collection ini semacam table kalau kita di MySQL, terus, DB ini untuk database-nya, seperti itu. Terus, ada rute convert, di mana rute convert ini menggunakan metode POST, di mana nanti kita juga akan menerima request JSON-nya, yaitu ada data text dan juga ada voice. Lalu juga ada timestamp-nya, di mana timestamp ini ada datamnya, yaitu menampilkan tahun, bulan, tanggal, terus juga menampilkan waktunya, jamnya, menitnya, dan juga detiknya, seperti itu. Nah, ini untuk mengkonvert ke voice itu menggunakan GTTS library-nya, di mana dia menerima inputan teks dan juga length ini untuk voice-nya. Sebenarnya lebih kayak ke aksen dari bahasanya sih, seperti itu. Terus habis itu ada data batch.io, di mana dia akan menyimpan sementara, terus juga write to VP, itu audio data, di sini audio datanya. Nah, di sini ada data di mana ada ID, teksnya, language-nya, create nya, update nya, dan juga audio datanya, get value. Nah, di sini untuk memasukkan datanya gitu. Nah, ini collection insert one data. Jadi nanti kita akan memasukkan ke dalam collection, yaitu data dari ID-nya, teksnya, language-nya, create nya, update nya, dan juga audio datanya. Terus juga kita akan return message conversion successful, terus entry ID-nya berapa, terus juga kita menggunakan exception, di mana semisalnya ada missing parameter dari teks atau voice-nya. Misal kalau kita cuma nge-inputin teksnya doang atau voice-nya doang, itu nggak bisa. Jadi harus ada 2 parameter, seperti itu.
Terus selanjutnya kita akan ke metode get, di mana ini untuk rute history. Nah, di history ini dia bakal ngambil dari list collection, di mana kita akan nge-sort-nya itu by update. Jadi, dari update terakhir kali dibuat gitu. Terus habis itu kita juga membuat list, yaitu formatted history, di mana list ini untuk menyimpan data dari ini perulangan dari for entry in history data, di mana formatted entry-nya ini dia ada entry ID, text language, create add, dan juga update add. Dan nanti dari formatted history list-nya ini dia akan dimasukkan data dari formatted entry-nya, seperti itu. Terus habis itu akan me-return, di mana return justify-nya itu adalah menampilkan historinya. Selanjutnya ada edit, di mana edit ini menggunakan metode put. Dan dia bisa diubahnya itu hanya berdasarkan voice-nya aja, jadi nggak bisa teksnya gitu, jadi cuma hanya aksen dari voice-nya, seperti itu. Terus juga untuk entry-nya itu collection find one. Nah, jadi untuk edit ini nanti dia edit slash entry ID-nya, jadi kita memasukkan ID dari datanya, seperti itu. Terus habis itu kita ubah juga menjadi GTTS, terus audio datanya baca iOS sama, menyimpan sementara, terus habis itu timestamp-nya ini kita juga sama, terus habis itu untuk update result-nya ini collection, dia bakal update one dari ID-nya, terus juga ID-nya bakal ke-update, terus juga audio datanya, MP3 player-nya, terus habis itu language-nya, dan juga update add-nya, jadi akan terubah. Terus habis itu kita juga membuat perkondisian ketika update result-nya match count lebih dari 0, artinya ada loh, update, result yang dia itu, ada yang cocok, gitu. Terus habis itu ada juga update result-nya itu ketika dia ada yang diubah. Lebih dari 0 berarti ada salah satu yang diubah gitu. Terus habis itu entry datanya sama, ada entry ID, text language, create add, sama update add. Nah, ketika dia berhasil, dia akan return message entry update successful. Namun ketika dia nggak ada yang dimodif atau nggak ada yang diubah, dia bakal no change were made. Terus habis itu kalau ada update result-nya nggak ada yang sama sekali match gitu, dia bakal nge-return entry not found, seperti itu. Lalu untuk delete ini kita menggunakan metode delete, di mana ketika request-nya sama dengan delete, dia bakal menemukan entry ID-nya. Jadi dia bakal nemuin entry ID yang kita masukin ke dalam rutenya, seperti itu. Terus habis itu kita pakai fungsi delete one dari collection, terus kita delete berdasarkan ID-nya. Terus ini untuk entry data ini adalah uh, untuk menampilkan hasil yang di-delete gitu dari entry ID-nya, teksnya, dan juga language-nya. Terus bakal return message, entry delete successful, entry datanya. Jadi bakal ketika berhasil dia bakal menampilkan entry datanya, seperti itu. Ketika tidak berhasil dia bakal error entry not found, seperti itu. Saya ada search ini dia menggunakan metode get, di mana dia ini bakal nge-search berdasarkan request JSON-nya, dia bakal nge-get atau mendapatkan search query-nya itu dia berdasarkan teks. Jadi dari list collection-nya didapatkan misal dari halo gitu, teksnya dari sekian banyak teks kita nge-input di search query-nya H gitu. Nah, itu bakal ketemu collection mana aja sih atau data mana aja sih yang itunya tuh ada kata H gitu, seperti itu. Terus juga bakal return justify search query-nya, terus misal error juga bakal nge-return message juga. Nah, ini untuk port-nya kita atur jadi 5.000. Nah, untuk mengetesnya aku pakai Thunder. Di sini udah ada Thunder. Langsung aja kita tes untuk bagian convert, coba ya. Nah, misal kita mau jadi
Ini aku sedang tes. Terus voice-nya ini kita misal nggak ada voice-nya nih, kita nggak masukin voice-nya, nanti dia bakal nge-return message-nya, nih, missing parameter text or voice. Jadi kita harus, nambahin voice-nya ya. Voice-nya ini kita hanya bisa nambahin ID-nya aja. Misalkan kita mau nambahinnya Arab gitu ya, berarti AR aja gitu. Nah, jadi udah ada ininya juga, terus habis itu untuk edit, semisal editnya kita di story coba. Nah, ini kan udah masuk nih. Ini aku sedang tes seperti itu. Nih kita coba copy, terus habis itu kita edit. Nah, ini kita edit di sini. Editnya misalnya kita ganti tadinya kan Arab ya. Kita ganti menjadi Jepang, coba JA ya. Sen, lama. Hmm, nah, ini dia bakal language-nya ganti jadi Jepang seperti itu. Terus habis itu juga ada search. Ini misal kita nyarinya berdasarkan query ya. Misal kita dapetnya apa ya? Balon gitu ya, balon. Kan nggak ada balon ya di history kita. Nah, nah ini. Oh, ini belum content type-nya was not communication. Oke. Expressing value line 1 kolom 1 kode tadinya. Oh, decoded JSON object ya, dia nggak bisa. Coba kita masukinnya lewat sini, bukan lewat sini, coba. Search. Nah, ini kita masukinnya lewat sini, coba ya. Terus habis itu kita masukin search query. Search, apa tadi tuh lupa. Mana ya? Ini nih. Mana nih? Search query, kita masukkan ke search ya. Mana? Body. Jangan lupa kita kasih ini, terus habis itu misal balon. Nah, balon. Nah, no result found for the search query. Semisal kalau misalkan kita masuk, oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke delete. Misal kita mau delete berdasarkan ID-nya tadi kan di history itu ini ya. Kita cek coba. Kita mau delete nih yang ini. Kita delete aja langsung di chat, terus habis itu kita delete di sini. Kita ubah menjadi ID-nya. Kita send. Nah, ini sudah berhasil ke delete seperti itu. Nah, kalau dia berhasil ke delete, maka di story-nya juga udah terhapus ya, yang delete tadi. Seperti itu, untuk endpoint dari text to speech API.
Dan buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk nonton video kedua, karena yang video kedua ini lebih seru lagi. Dia bakal ada login aksesnya, dimana kalau misalkan kita mau biasanya kan kalau misalkan pakai rute slash convert gitu, rute yang kita inginkan, dia bakal masuk. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau misalkan dia rutenya mau kemana pun, kalau dia belum login, dia belum, bisa mengakses untuk, fitur tersebut, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang keduanya, dan linknya ada di bawah. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa di video yang kedua. Bye-bye.